Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Yakobus, pasal yang ketiga, diawali dari ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita, demikian dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekalipun membingungkan, ini harus saya sampaikan. Satu filsafat hidup orang Batak. Jika saudara kurang mengerti, mohon saya dimaafkan. Ijuk di para-para, hotang di parlabian. Nabisuk napunahata, nauto tupang kadisan. Mungkin generasi muda kita kurang mengerti maksudnya. Saya yakin dan percaya itu. Tapi itu merupakan suatu falsafah hidup orang Batak, supaya seluruh orang Batak itu mengejar suatu mimpi untuk menjadi hidup dalam bijak. Sebenarnya memang filsafat ini agak bertentangan itu. Tapi jika kita melihat artinya, sungguh dalam artinya itu. Kalau dikatakan ijuk di para-para, hotang di parlabian, sebenarnya salah itu. Salah. Tapi bagaimana orang tua, para leluhur, tua-tua orang Batak menciptakan yang dinamanya upama. Tentu mereka mempunyai maksud yang sangat dalam di sana. Saya yakin itu. Itu makanya dikatakan orang Batak itu syarat dengan petua. Syarat. Kalau saudara mengenal parlabian, kalau pernah naik ke rumah, naik tangga, rumah orang Batak, itulah parlabian. Jalan ke rumah itu parlabian namanya. Tangga ke rumah, di bawahnya itu namanya parlabian. Kalau ijuk di atas, sebenarnya yang idealnya harus parlabian di atas, ijuk di bawah. Sekali lagi, sebenarnya idealnya harus parlabian di atas, ijuk di bawah. Kenapa? Karena parlabian jalan mau masuk ke rumah, kok ditaruh di sana hotang.
Rotan. Rotan itu bagaimanapun itu pasti bagus. Rotan. Itu hotan. Rotan itu bagaimanapun pasti bagus. Pasti bagus itu. Kalau dia diambil, dipernis, dicat, jadikan kursi bagus. Dijadikan di atas rumah bagus. Pasti bagus itu. Tapi bagaimanapun ijuk itu tidak akan bisa bagus itu. Memang demikian diciptakan Tuhan. Tapi orang mengatakan mengalihkan petua tersebut dengan sebutan ijuk di para-para, hotang di parlabian. Artinya apa? Orang yang bodoh, maaf. Orang yang tidak mempunyai ilmu. Kalau dia mampu seperti ijuk, dia akan tinggi, dia akan pintar, dia akan mempunyai hikmah. Tapi orang seperti rotan yang bagus, kalau dia tidak mempunyai ilmu, dia akan dipijak-pijak. Kira-kira demikian arti daripada petuah orang Batak tersebut. Lalu pertanyaan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada khotbah hari ini dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ini pertanyaan sungguh luar biasa. Siapa di antara kita yang hadir saat ini yang punya hikmat, yang bijak dan berbudi? Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pertanyaan yang sungguh luar biasa ini. Siapa di antara kita ini? Yakobus menuliskan itu supaya kita introspeksi diri. Demikian juga alamat daripada surat ini kepada jemaat perantau di 12 suku. Siapa di antara kita, di antara kamu yang bijak dan berbudi? Mengapa? Ternyata pengertian bijak dan berbudi itu bukan hanya soal bicara. Coba saudara perhatikan pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Waktu itu banyak guru-guru yang hanya ngomong doang. Waktu itu banyak orang-orang menjadi guru, menggurui, tetapi mereka tidak mampu mengaktualisasikan diri terhadap apa yang telah mereka pelajari, terhadap apa yang mereka terima. Mereka bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Maka Yakobus mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Karena dia melihat ada dua, saudaraku yang terkasih. Ada dua sumber daripada hikmat. Ternyata ada hikmat yang berasal dari Bapa Surgawi, dan ada juga hikmat yang berasal dari dunia ini. Tidak serta-merta hikmat itu semua dari atas. Ada hikmat yang dari bumi ini. Yakobus mengatakan dari setan-setan, dari hawa nafsu manusia. Istilah Yakobus, mulai istilah halak Batak, horas nama ngototoi, horas nyototoan. Itu harus penting. Yang kedua, ini harus kita jeli melihat mana hikmat yang dari atas dan mana hikmat yang dari dunia ini. Yakobus dia buat suatu inventarisasi. Mari kita lihat pelan-pelan nats ini. Pertama, baiklah ia dengan cara yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang dari sorgawi lahir dari kelemah lembutan. Itu satu ciri-cirinya. Tetapi jika hikmat dari dunia ini, Yakobus mengatakan dia menaruh iri hati. Di mana ada iri hati, di sana Yakobus katakan itu hikmat duniawi. Di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di sana hikmat
duniawi, di mana ada pendusta, di mana ada kebohongan, di sana hikmat daripada dunia ini. Dengan tegas dikatakan dia, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi hikmat yang dari manusia, dari nafsu, bahkan dari setan-setan. Yang pertama kita disuruh melihat, mengintrospeksi diri, hikmat yang dari mana yang ada pada diriku. Jika saudara mementingkan diri sendiri, jika saudara mempunyai benci, dendam, dan lain sebagainya, itu dikatakan sebagai kategori hikmat yang dari dunia ini. Kebalikan daripada itu, saudaraku yang terkasih, Yakobus mengatakan ada hikmat yang datang dari surga. Hikmat surgawi tentu membawa satu perubahan dan membawa satu kehidupan yang baru. Ciri-cirinya dikatakan bahwa hikmat itu murni. Murni. Berasal dari surga. Tidak neko-neko, tidak dapat dicampur, tapi dia murni. Asli dari Bapa surgawi. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, hikmat dari surga itu pembawa damai. Di mana kita hadir di sana ada kedamaian. Jika di mana kita hadir ada pemberontakan, ada kebencian, introspeksi diri kembali. Apakah itu hikmat? Kalau hikmat dari surgawi dikatakan, dia selalu membawa damai. Membawa damai dimanapun berada. Selanjutnya dikatakan dia peramah, bukan pemarah. Peramah, bukan pemarah. Yang kedua, dia penurut, bukan pemberontak. Karena iblis adalah pemberontak, tapi hikmat surgawi itu adalah penurut. Dia penurut. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia tidak suka melihat orang yang senang, yang susah. Dia akan membantu karena dia penuh dengan belas kasihan. Dan sungguh banyak lagi dikatakannya, yaitu buah-buah baik. Tidak memihak. Tapi dia dikatakan tadi, saudaraku, dia adalah murni. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Jika demikian halnya, mungkin kita akan mengatakan setengah daripada buah hikmat dari surgawi tidak ada bagi saya. Karena saya sering marah, karena saya sering dendam, karena saya sering iri hati, dan lain sebagainya. Kalau demikian halnya barometernya. Lalu pertanyaan, apa itu hikmat? Hanya satu jawabnya, saudaraku. Saudara harus membaca Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28, ayat 24, nyata dikatakan di sana. Kristus adalah hikmat surgawi. Sekali lagi. Kristus adalah hikmat surgawi. Apa yang dikatakan oleh Yakobus pada saat ini, baik murni, baik pendamai, baik pemarah, baik penuh belas kasihan, semuanya itu ada dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, itulah hikmat surgawi. Jika saudara telah hidup di dalam Yesus Kristus selama hidupmu, disitulah hikmat surgawi. Bagi Yesus tidak ada iri hati, bagi Yesus tidak ada dendam, bagi Yesus tidak ada dengki, bagi Yesus tidak ada pemberontakan, semua damai sejahtera seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-18. Yesuslah hikmat itu. Yesuslah hikmat itu. Maka dikatakan hikmat dari atas, hikmat dari surgawi. Perhatikan hidup Yesus. Seluruh hidup Yesus adalah penuh dengan damai sejahtera. Panggilan kita pada sore hari ini, panggilan kita harus hidup di dalam Yesus.
Dan ketika kita mengamini hidup di dalam Yesus, maka hikmat dari atas, hikmat surgawi telah ada bagi kita. Telah ada bagi kita. Mari kita jadikan gaya hidup kita, yaitu hikmat surgawi. Mulai hari ini, saudara diutus menjadi pembawa damai. Karena kehadiran Yesus adalah membawa damai. Saudara diberangkatkan untuk hidup dengan penuh belas kasihan. Saudara diberangkatkan untuk hidup dengan penurut. Saudara diberangkatkan untuk hidup dalam perbuatan baik. Itulah hikmat. Dan itu juga saudaraku, jika saudara membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 16. Ketika Salomo muda berdoa kepada Tuhan, memimpin kerajaan Israel, Tuhan berikanlah pada hambamu ini hikmat. Roh Kudus hadir pada saat itu Raja Salomo menjadi raja yang sungguh luar biasa. Tidak ada tandingannya sampai saat ini karena dia penuh dengan hikmat roh daripada Allah Bapa. Mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tunjukkanlah dan jawablah pertanyaan Yakobus sore ini. Siapakah di antara kamu yang bijak, yang berbudi? Siapakah di antara kamu yang penuh dengan hikmat? Mari kita jawab. Jawaban itu benar-benar menunjukkan kesiapan kita dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh luar biasa, mulai minggu depan, ibadah sore akan dilayangkan setiap minggu. Sungguh luar biasa perubahan gereja kita. Itu tepatnya pukul 16.30. Ibadah sore kita. Mari saudaraku saya undang. Jika saat ini kita masih kurang lebih dari 30 orang, saya mengutus saudara. Pergilah, bawalah satu-satu orang untuk ibadah sore. Maka saya yakin dan percaya gereja ini akan penuh. Kita akan mendengarkan nyanyian-nyanyian balas surgawi memuji Tuhan. Kita akan memasuki kehadirat Tuhan dengan menerima hikmat surgawi. Pulanglah dan bawalah temanmu mulai besok minggu depan. Satu orang satu, maka gereja ini akan penuh. Dan yakinlah itu adalah buah daripada hikmat surgawi. Oleh sebab itu pergilah. Pergilah. Beritakanlah Kristus, tunjukkanlah bahwa saudara dan saya hidup di dalam hikmat surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sapa dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman-Mu menyapa kami pada hari ini. Terkadang kami Tuhan tidak sadar ketika hikmat dunia ini hadir dalam kehidupan kami. Di saat kami marah, di saat kami egois, di saat kami iri hati, bahkan di saat kami Tuhan mengutuk bahkan membenci. Itu adalah hikmat dari dunia ini, dari iblis yang mampu merusak kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang bersembah sujud ke hadirat-Mu. Kiranya hikmat surgawi Yesus Kristus hadir di dalam diri kami. Sehingga kami benar-benar murni sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam pemurah, belas kasihan, pendamai. Karena Yesus Kristus akan kami teladani. Mari Bapa, berkati kami agar kami benar-benar menerima hikmat surgawi, hikmat yang dari atas. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada sore hari ini karena jamu mulai minggu depan akan mengadakan ibadah sore setiap sore pukul 16.30. Ibadah ini menjadi persembahan kami ke hadirat-Mu dan kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, sertai kami, sertai seluruh pelayan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan jemaat Tuhan semakin bertambah dan ditambahkan lagi untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Berkati seluruh pelayan ibadah sore hari ini, Roh Kudus-Mu menguatkan, bahkan memberikan sukacita pada setiap pelayanan mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, karena Tuhan kami tahu adalah tabib agung yang mampu mengubah penyakit untuk kesembuhan.
berkati seluruh jemaat Tuhan yang dalam pergumulannya Tuhan hadir menjawab doa-doa mereka. Sungguh luar biasa jika Tuhan menambahkan dan menambahkan umur panjang bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun agar mereka sadar bahwa berkat melimpah dengan bertambahnya usia, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Sungguh banyak berkat Tuhan bagi jemaatmu. Dan sebahagian daripada berkat-berkat Tuhan itu telah jemaatmu persembahkan untuk mendukung pelayanan. Mari Bapak, untuk selanjutnya kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaatmu agar senantiasa hidup dalam berkelimpahan. Doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.